Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Akbar Alhamdi dengan NIM 211351127. Di sini saya akan memaparkan pemahaman saya tentang komponen struktur organisasi wewenang. Wewenang atau authority merupakan syaraf yang berfungsi sebagai penggerak daripada kegiatan-kegiatan. Wewenang yang bersifat informal untuk mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahan. Di samping itu, wewenang juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan kepemimpinan. Wewenang berfungsi untuk melakukan kegiatan yang ada dalam organisasi. Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Hani Handoko membagi dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang. Teori formal. Teori formal adalah wewenang adalah dianugerahkan. Wewenang ada karena seseorang diberikan atau dilimpahkan hal tersebut. Pandangan menganggap bahwa wewenang berasal dari tingkat masyarakat yang sangat tinggi, dan kemudian secara hukum diturunkan dari tingkat ke tingkat. Yang kedua, teori penerimaan. Hani Handoko berpendapat bahwa wewenang seseorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan, dan ini tidak tergantung pada penerima. Struktur lini, staf, dan fungsional dan wewenangnya. Organisasi lini adalah semua organisasi mempunyai sejumlah fungsi dasar-dasar yang harus dilaksanakan. Contohnya, organisasi perusahaan biasanya mempunyai tiga fungsi dasar, yaitu produksi, manufaktur atau operasi, pemasaran atau penjualan, dan keuangan. Fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan oleh semua organisasi. Selanjutnya, organisasi lini dan staf. Staf merupakan individu atau kelompok dalam struktur organisasi yang fungsi utamanya memberikan saran dan pelayanan terhadap fungsi lini. Karyawan staf atau staf departemen tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan utama organisasi atau departemen. Agar wewenang yang dimiliki oleh seseorang dapat ditaati oleh bawahan, maka diperlukan adanya yang pertama, kekuasaan pribadi. Kekuasaan pribadi berasal dari para pengikut dan didasarkan pada seberapa besar para pengikut mengagumi, respek, dan merasa terikat pada pimpinan. Yang kedua, tanggung jawab dan akuntabilitas. Tanggung jawab atau responsibility yaitu kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul bila seorang bawahan menerima wewenang dan dari atasannya. Akuntability yaitu permintaan pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Yang penting untuk diperhatikan bahwa wewenang yang diberikan harus sama dengan bersamanya tanggung jawab yang akan diberikan, dan diberikan kebebasan dalam menentukan keputusan yang akan diambil. Yang ketiga, pengaruh atau influence, yaitu transaksi di mana seseorang dibujuk oleh orang lain untuk melaksanakan sesuatu kegiatan sesuai dengan harapan orang yang mempengaruhi. Pengaruh dapat timbul karena status jabatan, kekuasaan, dan menghukum. Pemilihan informasi lengkap juga penguasaan saluran komunikasi yang lebih baik. Selanjutnya, delegasi. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Jadi, delegasi wewenang adalah proses manajer mengalokasikan wewenang ke bawah, yaitu pada orang-orang yang melapor kepadanya. Alasan perlunya pendelegasian yaitu, yang pertama, memungkinkan manajer dapat mencapai lebih dan bila mereka menangani setiap tugas sendiri. Yang kedua, agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien. Yang ketiga, manajer dapat memusatkan tenaganya pada tugas-tugas prioritas yang lebih penting. Dan yang terakhir, bawahan dapat tumbuh, berkembang, dan alat untuk belajar dari kesalahan. Baiklah, sekian pemahaman materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.